Baik, teman-teman guru bahasa Inggris, kita masuk ke pertemuan Zoom malam ini ya. Hari ini hari Jumat, hari kemerdekaan 17 Agustus 2023. Kita membahas exercise 5 ya. Kita lihat soal nomor 1 teman-teman ya. Jadi soal-soal ini berdasarkan FR ataupun kisi-kisi soal-soal UP PPG bahasa Inggris. Number 1, Mrs. Wati designed her lesson plan in such a way. Ya. Di sini nanti kalimat terakhirnya kita lihat di sini. This process of learning ya, is called. Jadi ini dinamakan proses pembelajaran teman-teman ya. Oke, Mrs. Wita ya design her lesson plan in such a way as to maximize its students' achievement by recognizing that everyone has unique ways of responding to learning and classroom instruction. Ya, di sini menurut saya ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan ya, bahwa setiap orang mempunyai keunikannya masing-masing. One example is that she designs up to 30 minutes a few times a week of class time to allow her students to read books on their own comfort and competency levels. Lalu di sini yang kedua ya, Mrs. Wita ya seperti memberikan kelonggaran, kebebasan kepada murid-muridnya ya untuk membaca bagian-bagian yang mereka sukai ya, bisa kita artikan ataupun menurut level kompetensi mereka. Itu ya teman-teman ya. Oke Bapak Ibu, jika di sekeliling kita ada suara-suara bising, di unmute saja di mute saja ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, di sini tentu ini bukan mengenai problem based learning. Ya, ini kan tidak ada mencirikan hal itu ya. Jadi di sini teman-teman bisa kita skip. Ya. Project based learning. Ya, ini kan tidak ada yang mencirikan hal tersebut. Oke, jadi tinggal yang 3 ini. So, what is your answer? Different. I think differentiated learning, Charlie. Ya. Jadi itu dia ya, differentiated learning. Jadi pembelajaran ya yang seperti bervariasi ya, menyesuaikan dengan seperti kompetensi atau minat bakat seperti itu lebih kurang ya. Itu dia Bapak Ibu. Nanti bisa bertanya ya, kita lanjutkan aja terlebih dahulu. Nomor 2, question number 2, soal-soal UP PPG bahasa Inggris. A summative test contains a reading passage about metamorphosis of a butterfly. This passage intends to measure the learner's ability to identify the general and specific information. Okay. In it without relying on. Apa artinya relying on? Mengandalkan ya. Without relying on their prior knowledge about metamorphosis. Ya, jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau kita perhatikan nomor 2 ya, bahwa kalau kita teliti lebih dalam di sini yang ingin diujikan itu, yang ingin dipelajari itu adalah mengenai general and specific information. Ini kan mengenai descriptive text gitu ya. Jadi bukan mengenai metamorfosis ini, apa yang terjadi di sini, bukan ya. Here the test fulfills the principle of. Ya, jadi ini materinya tentang language learning principle, ya, prinsip-prinsip, bukan language learning ya, tetapi prinsip-prinsip penilaian pembelajaran bahasa, itu dia Bapak. Prinsip-prinsip penilaian. Oke, jadi dalam prinsip-prinsip penilaian ada beberapa ya. Jadi salah satunya adalah validity. Jadi validity ini juga dibagi dalam beberapa hal. Oke, itu dia teman-teman. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Konten. Ya, konten. Charlie. Ya, Content validity. Content validity. Yaitu apa yang dipelajari atau apa yang diujikan itulah yang dipelajari. Ini sepertinya sudah pernah kita singgung ya. Apa yang diujikan itu yang kita pelajari. Makanya dari itu untuk contohnya dalam menghadapi soal
tes UPPPG yang akan dilaksanakan tanggal 26-27 Agustus ini, kita akan menghadapi ujian. Tentu kita mempelajari apa yang akan diujikan. Dan pihak panitia akan memberikan soal, ya, soal-soal berdasarkan apa yang sudah dipelajari atau sudah dipersiapkan atau sudah diberitahu sebelumnya. Jadi penguji dan yang diuji itu matching. Ya, jadi itu adalah salah satu faktor kelulusan, ya. Salah satu faktor kelulusan yang sangat penting. Content validity. Oke, teman-teman. Jadi ini yang sisanya ini sudah ada juga, ya, sebelumnya saya share mengenai materi ini. Nanti kalau tidak salah Bapak Ibu, materi yang saya share dalam bahasa Inggris, nanti ada juga versi bahasa Indonesianya, ya. Oke, kita lanjut coba, ya. Number 3, the teacher asked the students to do guessing. Yeah. Guessing, what is guessing here? Menebak. Yes, Menebak. menebak, menerka, mengira-ngira from the context. Baik dalam mendengar, latihan mendengar ataupun dalam membaca, ya. Lalu using synonym and talking around. Ya, bisa juga ini diartikan, ya, kalau dalam teks dia, ya, kita perhatikan juga kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya, itu maksudnya di sini. The missing word to aid speaking and writing, and strictly for speaking using gestures or pose words, gitu ya teman-teman, ya. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Sempurna kalau Bapak Ibu pernah berbicara dengan orang luar yang menggunakan bahasa Inggris, ya, atau menonton video atau film, ya. Ketika kita menonton mungkin tidak semua kata-kata yang diucapkan kita pahami, tetapi ada kata-kata lain yang diucapkan saat bersamaan itu bisa membantu kita apa yang dimaksud dan nyambung, ya. Jadi hal ini berhubungan dengan apa ini? Ya, apakah berhubungan dengan affective strategy? Cognitive strategy, ya. Compensatory strategy, metacognitive strategy, social strategy. Ya, jadi di sini teman-teman menjawab soal ini, kata yang ada di awal ini bisa memandu kita, ya. Nah, ini bisa memandu kita. Ya, contohnya di sini kalau sosial, strategi sosial. Jadi kalau sosial itu kan hubungan gitu, ya, hubungan dengan orang lain. Apakah ini ada Interaksi. masuk gitu, interaksi dengan orang lain untuk memahami konteks? Tidak mungkin. Bisa iya, bisa tidak, ya. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi ya kita menilai bagaimana. Apakah itu sempat dilakukan gitu. Kalau kognitif strategi sesuai dengan namanya, kognitif ini adalah kerangka berpikir, tingkat penalaran, ya, atau tingkat pengetahuan. Nah, kalau afektif berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Sikap. Yes, tingkah laku, attitude. Nah, ini tidak ada hubungannya, ya. Jadi ini contohnya bisa kita eliminasi nomor yang option A, ya. Oke. Yang ini pernah dengar teman-teman compensatory? Oke, Bapak Ibu? Ya. Oke. Bapak Ibu, kira-kira apa beda kognitif dengan metakognitif? Silakan. Ini kata-kata meta belakangan ini kan sering kita dengar, ya. Facebook juga sudah ada menggunakan kata meta. Apa kira-kira Bapak? Kesadaran. Gimana? Kesadaran. Kesadaran, meta. Ada kata lain? Ya, jadi meta ini, ya, teman-teman, dia berada di tingkat kognitif. Di sini kan ada metanya, ya. Ya, jadi seperti saya buat contohnya seperti ini, teman-teman. Sebuah perusahaan, ya, sebuah perusahaan itu bisnis film, gitu ya. Tetapi mereka tidak mempelajari film itu, tetapi mereka mempelajari atau menilai sutradaranya, gitu. Jadi lebih tinggi dari tingkat kognitif, ya.
strateginya gitu. Maksudnya supaya bagaimana memaksimalkan kognitif itu. Ya. Jadi di atas kognitif. Gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan. Jadi jawabannya kira-kira apa ini? Apakah itu masuk kognitif? Kognitif. Ya, jadi di sini teman-teman jawabannya ini compensatory ya. Coba kita lihat kunci jawaban yang sudah saya persiapkan Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi yang jawabannya tadi adalah content validity, tetapi di sini perlu juga ini nomor 2 tadi ya, sekarang kita nomor 3, compensatory strategy. Ya, apa yang dimaksud dengan compensatory strategy? Ya, learners use, maaf ya, kita ganti dulu. Learners use compensation strategies for comprehending the target language, ya, untuk pemahaman bahasa yang ditarget ketika mereka mempunyai ya insufficient knowledge of the target language, ya, ketika mereka mempunyai pemahaman atau pengetahuan yang tidak cukup, itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita gunakan itu seperti mengguessing, ya. These strategies make up for deficiency in grammar and vocabulary. When learners do not know new words and expression, they guess the meaning. Ya, itulah yang dimaksud dengan strategi compensatory. Itu teman-teman ya. Kalau kognitif ya berarti hanya berdasarkan kemampuan dia, hanya berdasarkan tingkat pemikiran dia, tingkat penalaran dia. Ya, itulah kalau menggunakan kognitif strategi. Itu Bapak Ibu ya. Dan yang lainnya di sini seperti yang tadi, affective strategies ya berdasarkan attitude, emotion. Ya, metakognitif ya ini ya. Thinking enhances learner across subject. Ya, ini it promotes self regulation, critical thinking and deeper understanding. Ya, self questioning. Jadi seperti menilai diri sendiri gitu Bapak Ibu ya. Supaya bisa lebih baik. Apakah strategi yang saya gunakan sudah baik? Kalau tidak, bagaimana supaya lebih baik? Gitu ya. Ya, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Metakognitif itu thinking about their thinking. Ya. Memikirkan apa yang apa yang mereka pikirkan atau memikirkan pemikiran mereka. Jadi mereka di sini orang yang sama gitu ya. Jadi bisa saya katakan seperti refleksi diri, kita memikirkan diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri, apakah cara berpikir yang kita pakai itu sudah cukup efektif, sudah cukup bagus. Ya, di sini selanjutnya sosial strategi seperti yang kita singgung tadi, bagaimana berinteraksi ketika menggunakan cara berinteraksi, bertanya ya. Itu dia sosial strategi. Oke, sampai nomor 3 teman-teman, ada pertanyaan silakan. No question? No. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Soal nomor 4. No, Mister. Ya, lanjut. A basic competence mention that students are able to apply the expression of offering help. Oke, lalu di sini intinya the appropriate indicator based on the form of learning objective is at the cognitive level of what? Oke, Bapak Ibu, kata kuncinya apa ini untuk nomor 4 ini Bapak Ibu? To apply. To apply the expression. Ya. Apply itu masuk dalam level yang mana? Application. Application B. Application ya. Sebentar ya. 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 Oke, application Bapak Ibu ya.
Ya, sudah benar ya, to apply application. Masuk C berapa ini teman-teman? Apply application. Application. Kita bacain ini nggak perlu baca semua. Ya, masuk C berapa ini? Oke, C3 ya. Okay, next number 5. Students can determine the implied meaning of a text. The best way of reading to achieve the objective is. Ya, jadi ini tentang reading comprehension yang bagaimana menyelesaikan soal mengenai makna tersirat atau bagaimana kita memahami kalimat atau konteks yang tersirat. Wow. Ya. Oke. Jadi kalau tersirat itu teman-teman dia tidak secara gamblang dituliskan atau diucapkan. Ya, ini coba kita skip dulu ya. Yang ini saya juga nggak paham ini apa, ini kita skip aja. Ini GIS ini saya tidak temukan apa-apa nih. Reading for specific information. Kalau specific information apa ini Bapak Ibu? Apakah mengenai implied meaning atau tidak? Ya. Jadi kalau specific information ini tentang stated, ya, stated question contohnya. Ya, ini untuk stated question ya, bukan untuk yang implied kalau yang ini. Student can determine the meaning. Oke, The best way of deducting meaning. Kayaknya itu deh. Ya, ini juga tidak nyambung menurut saya, mengurangi intensif. arti dari konteks. Oke, so between these two The best options. way reading to achieve the target ya intensif. Jadi secara intensif. Ya, secara intensif. Ya, Sama jadi kayak jawabannya yang intensif, teknik Bapak membaca. Ibu ya. Intensif ini Skimming itu intensif reading. Ya, kita membaca yang ada di sekitaran yang Intens. menjadi target kita itu, ya. Kemarin sudah pernah saya katakan, contohnya ada pertanyaan lalu kita cari kata kuncinya yang ditanya mengenai hal apa. Lalu kita cari di teks, lalu setelah itu kita baca seputaran yang ada mengenai hal itu. Ya, kalau dia contohnya yang kita cari itu yang ingin kita pahami itu di paragraf 2, maka kita fokus di paragraf 2. Ya, jadi bukan extensive reading ya. Kalau extensive reading ini luas, secara luas. Ini mengenai hal pembiasaan membaca Bapak Ibu ya. Oke, any question please? Kalau yang D itu apa tuh Mister? Yang mana? Yang delta itu maksudnya apa Mister? Ya, saya juga tidak pernah menemukan istilah ini. Kalau ada teman-teman yang tahu istilah GIS ini, silakan. Kalau menurut saya ini Itu pengecoh itu, Mister. Kinjauan pengecoh, Mister. Ya. Ada yang lain, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. There are a basic competence which states that students are able to differentiate between compound and complex sentences correctly. The learning objective measures the cognitive level of what? Please, what is your answer? Analyzing. Analyzing. Ada yang lain? Understanding. Analyzing. Karena they are able to differentiate. Menganalisis. Learning. Pembelajaran objektif. Analyzing. Ya. Analyzing. Oke, ini seperti apa teman-teman ya? Kalau sepintas, ini seperti ambigu ya istilahnya ya. Karena Bapak Ibu, di daftar cognitive level itu C1 sampai C6, differentiate itu tertulis di level C2 dan C2 dan C5. C5. Jadi bagaimana kira-kira kita menentukan ini Bapak Ibu?
Mungkin bisa dilihat dari materinya, Sir. Dari materi? Ah, oke, bisa Ya, dijelaskan tingkat lebih lanjut kesulitannya. kira-kira bagaimana itu penjabarannya? Ada dua mainnya. Ya, dia kebetulan yang di apa ya, yang di bahasa Inggris itu ada ya. Differentiate itu ada di C2 dan C4 atau C5 itu ya. C4 ya, C4. Oke, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang kira-kira punya ide bagaimana kita bisa memahami mengenai kata atau KKO differentiate, silakan. Ada yang mau memberikan ilmunya berbagi, silakan Bapak Ibu. Baik teman-teman. Menurut Bapak Ibu, apakah ini masuk dalam lots atau hots? Horse. Hot, Mister. Oke? Baik, kita coba masuk ke konteksnya Bapak Ibu ya. Bisakah Bapak Ibu membuat contoh kalimat complex sentence dan bisakah Bapak Ibu membuat contoh kalimat compound sentence? Ada yang bisa? Apa yang dimaksud dengan compound sentence Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau compound sentence itu menggunakan conjunction yang disingkat dengan fun boys. Ada yang pernah mendengar istilah fun boys? Yes, Sir. Ada ya? Ya, salah satunya apa teman-teman? Conjunctionnya. For and but. Contohnya ya. Yet and so. Mr. IDP is the tutor here. Atau in this class. In this class. And ya, ini conjunction. And I am one of the participants. Bapak Ibu, ini kalimat apa nih? Compound atau kompleks? Compound. Ya, karena kenapa compound? Karena menggunakan conjunction and, ya, Bapak Ibu ya. Jadi sini kita belajar materi ini supaya nanti jelas kita apakah ini analyzing atau understanding. Oke. Selanjutnya kita buat contoh kalimat complex sentence. Apa itu complex sentence? Ketika kita tidak menggunakan ya kalimat majemuk yang tidak menggunakan conjunction yang dari singkatan tadi fun boys ya, maka salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Kenapa ini disebut complex sentence? Karena menggunakan conjunction yang selain yang tadi, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sudah saya jelaskan apa itu complex sentence, apa itu compound sentence. Oke. Contohnya ini menjadi soal. Teman-teman silakan tentukan. Atau pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman guru bahasa Inggris, apakah Bapak Ibu bisa membedakan kedua kalimat ini? Kalau bisa, coba sebutkan yang mana complex sentence, yang mana compound sentence. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu sekarang sebutkan yang mana, menjawab pertanyaan saya?
Yang di atas compound, sir. Yang di bawah Ya, compound. jadi di sini teman-teman kita tidak perlu analyze gitu, tidak perlu pertimbangan terlalu dalam. Kita sudah paham complex sentence, kita sudah paham compound sentence, so it's easy, ya, to determine which one is complex sentence, which one is compound sentence. Jadi ini hanya mengenai understanding. Differentiate itu contohnya kita ingin menjelaskan satu materi, lalu kita mendifferentiate ya dengan berbagai macam penjelasan. Bisa penjelasan A, penjelasan B, penjelasan C. Itu menurut saya differentiate yang di analyzing. That's it. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan sesi kedua ya. Kita masuk pukul 20. Tadi yang men-share link kita itu ya, Ibu Purba ya. Nanti tolong share juga ya Bu ya. Ya, sir. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa kita lanjut di sesi kedua ya.